Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Safira Eskepners yang pada hari ini akan mewawancarai seorang narasumber mengenai wawasan kebangsaan. Mari kita sambung dengan narasumber kita. Halo, bisa perkenalkan diri kamu? Halo semuanya, perkenalkan saya Gina Aziza yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2021. Oke Gina, salam kenal ya. Di sini saya akan bertanya-tanya seputar wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa. Kebetulan narasumbernya adalah Gina. Menurut Gina sendiri, apa sih pentingnya pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan di kalangan mahasiswa atau Menurut kamu apa sih pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda? Menurut saya itu adalah hal yang sangat penting karena seperti kita tahu pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda dapat menciptakan atau membuat generasi muda itu paham akan moral-moral dan nilai-nilai yang ada di negaranya sendiri. Dan itu juga dapat membuat kita belajar lebih banyak untuk saling menghargai dan saling mengerti antara satu sama lain. Oke, menurut Gina sendiri, apa sih pentingnya pengetahuan tentang wawasan kebangsaan untuk generasi muda zaman sekarang? Seperti banyak dari kita tahu bahwa wawasan Nusantara itu berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wah, hebat sekali ya Gina. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Bisa nggak sih ceritakan apa aja nih peran kamu sebagai mahasiswa atau apa aja sih yang udah kamu lakukan untuk menunjukkan sikap bela negara kamu sebagai mahasiswa? Mungkin banyak dari kita belum tahu bahwa bela negara adalah istilah konstitusi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kegiatan bela negara yang dapat saya lakukan sebagai mahasiswa yaitu seperti mencegah adanya korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan pada paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter terhadap paham radikal, ujaran kebencian, serta narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Terima kasih Gina. Pertanyaan terakhir dan pertanyaan closing. Menurut kamu, sikap atau perilaku bela negara seperti apa yang seharusnya dicontoh dan dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat terpelajar lainnya? Dalam pelaksanaannya, bela negara itu tidak harus dalam wujud perang, tapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan kita juga sebagai mahasiswa tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara kita. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik. Karena mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Sebagai mahasiswa kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai mahasiswa kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Gina, terima kasih. Halo, selamat pagi Ibu. Terima kasih ya atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Amadea, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Purwakarta. Di sini saya mau menanyakannya kepada Ibu beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan upaya bela negara. Tetapi sebelumnya, saya mohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu, nama, usia, profesi, pekerjaan. Ya. Terima kasih Mbak Nadia.
wawasan kebangsaan ini? Wawasan kebangsaan itu adalah, setahu saya ya, itu adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Contoh misalnya berbeda antara budaya di maksudnya konsep di Indonesia dengan konsep di negara yang lain. Mungkin seperti itu ya. Jadi pada intinya wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, baik. Sekarang menurut versi Bu Ade sendiri, wawasan kebangsaan itu seperti apa sih, Bu? Jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesatuan wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin itu ya yang saya ketahui mengenai wawasan kebangsaan. Baik, kalau sekarang kita ke bela negara ya, Bu ya. Tapi sebelumnya saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu bela negara. Bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dari berbagai macam ancaman. Nah, sekarang kalau dari versi Bu Ade sendiri nih, apa sih yang Ibu ketahui tentang bela negara? Ya, menurut persepsi saya, bela negara itu adalah sebuah konsep yang disusun oleh undang-undang, kemudian berdasarkan patriotisme seseorang atau kelompok untuk mempertahankan eksistensi negara Republik Indonesia atau NKRI. Maka pada dasarnya itu bela negara adalah jiwa kecintaan terhadap NKRI yang berlandaskan pada Pancasila yang menjadi landasan untuk menjadi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa sih contoh yang bisa mencerminkan sebagai nilai-nilai bela negara? Bela negara itu satu, misalnya kalau saya sebagai warga negara, saya harus mentaati segala peraturan pemerintah, segala peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian bisa juga berupa cita produk tanah air. Kemudian melindungi budaya negara Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita mencintai produk lokal serta melindungi budaya asli Indonesia supaya tidak bisa lestari budaya Indonesia. Mungkin itu ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini kan banyak isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan ya, Bu ya. Salah satunya mungkin tentang korupsi. Nah, menurut Ibu sendiri, cara pandang Ibu nih, korupsi itu seperti apa sih, Bu? Ya, pada dasarnya korupsi itu sama dengan mengambil yang bukan miliknya. Jadi pada dasarnya korupsi itu sama dengan mencuri. Jadi sekecil apapun barang yang dicuri itu akan mengakibatkan kerusakan suatu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Gita Dewi. Saya sebagai peserta Latsar CASN 2022. Kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak mengenai wawasan kebangsaan. Apakah sebelumnya Bapak tahu mengenai hal itu? Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Pak ya. Nama Bapak siapa dan asal dari mana? Baik, terima kasih Ibu Lista. Perkenalkan, nama saya Agil Yunico Parman. Saya berasal dari Kabupaten Subang dan saat ini saya bertugas sebagai promosi kesehatan di UPTD Puskesmas TTP Cibogo Kabupaten Subang.
Oh, begitu. Jadi menurut Bapak, Bapak sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan? Iya, sudah Bu, sudah tahu. Menurut Bapak, wawasan kebangsaan itu apa? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah dimana kita tahu bagaimana cara menghargai bangsa kita sendiri, bagaimana kita tahu dari sejarahnya, menghargai apa budaya dan adatnya di bangsa sendiri dan bangga akan itu semua. Oke, baik Bapak. Kalau menurut Bapak, bela negara itu apa? Kalau bela negara sebelumnya Bapak tahu apa arti dari bela negara gitu? Pernah dengar gitu? Kalau bela negara sih mungkin pernah dengar ya Bu. Bela negara dalam kehidupan sehari-hari Bapak contohnya apa? Misalnya? Kalau menurut saya bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kita sebagai aparatur sipil negara, misalnya saya dan Ibu Lisda yang menjadi calon aparatur itu bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kemudian bekerja tepat waktu, mengerjakan semuanya sesuai prosedur dan pokoknya sesuai peraturan yang ada di negara kita. Oke, baik Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaan terakhir mungkin Bapak ya terkait waktu. Menurut Bapak nih, dari semua isu-isu yang ada di Indonesia, menurut Bapak apa pendapat Bapak tentang korupsi? Korupsi itu gimana ya? Susah sih, agak susah ya menjelaskannya. Cuman korupsi itu kembali lagi ke oknum si pelakunya itu. Sebenarnya bagaimana oknum itu dan lingkungannya mempengaruhi oknum itu gitu. Jadi saya harap dengan adanya perekrutan Setiap anak bangsa memiliki jiwa bela negara dalam dirinya, khususnya setiap narasumber yang kami interview. Setiap narasumber yang kami tanya telah banyak berkontribusi dalam aksi bela negara, yaitu bagaimana mereka berkontribusi dalam mencegah adanya korupsi di lingkungannya, melindungi budaya